Hai guys, Bitcoin sedang melakukan koreksi. Apakah ini tandanya akan terjadi dump? Kita akan lihat technical analisisnya dan ada juga adopsi Mastercard yang menggunakan settlement USDC, potensi narasi yang besar ke depannya, bagaimana mengenai koin China dan juga koin AI. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk close daily daripada Bitcoin, di mana close-nya itu tidak terlalu baik ya teman-teman. Mulai merah, kemarin sempat ke 25.200-an lagi, tetapi rejected di daerah sana, dan close dengan candle harian merah. Hari ini dimulai dengan penurunan dari tadi pagi. Di time frame yang lebih rendahnya, di time frame 1 jam ini, posisi masih mengikuti pola ascending triangle. Sifatnya itu bullish. Kalau misalnya terjadi breakout ke atas, maka dia bisa ke daerah harga yang lebih tinggi lagi. Untuk konfirmasi dia bisa bearish banget, itu dia menembus harga 23.400 yang ada di daerah sini. Untuk biar bullish, dia harus tembus 25.200. Masih bertahan di atas daripada garis support miring ini, yang merupakan bagian daripada ascending triangle. Close 4 jam yang barusan itu bisa bertahan di atasnya, tetapi kita harus melihat candle yang kedua apakah terjadi reversal atau malah bisa close di bawah. Kalau misalnya close di bawah, maka akan bearish untuk Bitcoin. Harus ada buying pressure yang besar di daerah sekarang-sekarang ini agar bisa bullish lagi dan potensi ke atas ke harga 26.800 ketika terjadi breakout tersebut. Jadi sekarang ada resiko di mana terjadi breakdown ke bawah dan bisa ke retest daerah 23.400. Di time frame 1 jamnya sendiri ini ada bullish divergence dan ada green dot. Kalau misalnya bisa bertahan seperti ini, yang ada potensi terjadi reversal di time frame pendeknya. Kita akan pantau terus mengenai Bitcoin, apakah akan terjadi dump karena situasi geopolitik dunia itu tidak terlalu kondusif untuk sekarang ini. Ada berita besar adopsi semakin bertambah. Mastercard itu mengizinkan pembayaran kripto di Web3 melalui settlement USDC. Jadi semakin banyak kerjasama dari perusahaan-perusahaan Web2 dengan Web3. Ada partnership bersama protokol pembayaran Web3 Immerse dengan Mastercard, di mana mereka bisa mengizinkan pengguna-penggunanya untuk melakukan pembayaran kripto secara digital, fisik, dan juga di Metaverse ya. Jadi Metaverse adalah masa depan kita. Ketika transaksi sudah selesai, maka USDC itu akan dikonversikan ke fiat, ke USD atau ke rupiah atau apapun itu, dan bisa digunakan untuk men-settle transaksi yang ada di jaringan Mastercard tersebut. Pengguna-pengguna bisa menggunakan Web3 wallet yang sudah mereka punya, jadi kemungkinan besar MetaMask ini akan sangat berguna sekali. Trust Wallet juga, dan mungkin juga wallet-wallet lainnya akan berlomba-lomba untuk menjadi wallet yang digunakan oleh kebanyakan orang karena itu adalah bisnis yang besar sekali, digunakan untuk melakukan pembayaran kripto secara langsung tanpa menggunakan pihak ketiga sebagai jaminannya. Jadi bullish untuk adopsi kripto secara jangka panjang, makin banyak perusahaan yang bekerja sama. Ada narasi yang saya sering sebut di video-video sebelumnya, yaitu tokenisasi aset dunia nyata. Ini disampaikan oleh CEO daripada Chainlink sendiri, pembuat Oracle terbesar di dunia. Chainlink sendiri itu adalah koin yang fundamentalnya baik, jadi kalau misalnya teman-teman mau akumulasi, itu boleh-boleh saja karena dari segi fundamentalnya itu bagus sekali. Banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di luar kripto, dan pasti akan bisa ada kenaikan besar-besaran untuk Chainlink. Pasti akan ada masa-masa Oracle tersebut, di mana menurut dia tokenisasi aset dunia nyata ini itu sangat signifikan sekali use case-nya untuk Web3, di mana Oracle akan memainkan beberapa peran yang penting. Oracle itu akan membawa data aset itu ke blockchain, ke on-chain ya, memverifikasi cadangan off-chain, dan juga memindahkan aset lintas blockchain. Kalau misalnya ada banyak aset dunia nyata yang ditokenisasi di blockchain, maka ini berarti ekonomi global yang semakin fair, jadi semakin adil dan accessible, bisa digunakan oleh semua orang. Orang-orang yang tidak memiliki KTP, identitas, mungkin karena berkekurangan di misalnya di dunia ketiga, maka mereka bisa mengakses blockchain ini dengan mudah ya, karena sifat blockchain, public blockchain itu adalah permissionless, tidak usah permisi atau ada sesuatu untuk bisa kita akses tersebut. Teman-teman bisa baca apa yang ditulis oleh Chainlink.it ini merupakan thread Twitter mengenai tokenisasi dunia nyata yang sekarang dilakukan oleh
blockchain publik dan juga beberapa project Web3 dan institusi-institusi juga bullish untuk tokenisasi aset dunia nyata RWA. Nanti saya akan buatkan video mengenai koin-koin RWA pilihan ini, tetapi untuk sementara teman-teman bisa melihat secara sepintas apa saja koin-koin tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu dulu dari sini. Bagaimana kondisi dengan koin-koin Asia dan koin-koin AI? Kita lihat koin-koin Asia atau koin-koin China ini, di mana ACH tampaknya mungkin mulai bearish ya teman-teman. Kemarin sempat ke hampir $0,05. Close-nya itu merah ya teman-teman, awal pembalikan arah, tetapi mungkin belum terlalu terkonfirmasi. Nanti kalau hari ini ditutup dengan merah lagi ini, maka akan bisa lebih bearish lagi untuk ACH. Untuk NIO sendiri ini terjadi penguatan yang cukup lumayan untuk hari ini. Filecoin lumayan kuat. Kemudian ada CFX juga, ini kemarin close hijau, tetapi ada candle yang sudah bisa menyatakan kalau pump-nya ini melambat ya teman-teman. Hari ini dimulai dengan perlambatan. PHB sendiri ini juga hari ini cukup kuat, jadi mungkin akan ada masa-masa sideways dulu untuk koin-koin China ini. Kalau dia masa-masa sideways maka akan sebenarnya cukup sehat karena mungkin mereka sedang membuat yang namanya wave 4, dan setelah wave 4 masih bisa naik lagi ke wave 5, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan tidak ada wave 4 dan bisa langsung ke bawah juga, karena dari historinya biasa yang koin-koin begini itu adalah koin pump and dump ya teman-teman. Untuk koin AI sendiri seperti Fed ini menurut saya dia masih bertengger di atas Fibonacci 38,2-nya. Buy zone masih di daerah hijau ini, saya akan menunggunya. Graph bagaimana juga mirip sekali, ini tampaknya akan ke bawah. Ocean bagaimana juga tampaknya akan ke bawah, bearish. Ini AJIX bagaimana mirip sekali dengan the Fed, buy zone-nya ada di daerah sini. Jadi itu adalah status sementara untuk koin-koin AI. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya potensi geopolitik yang tidak kondusif, di mana kepala NATO ini dia menyatakan kalau suasana tidak terlalu kondusif, kalau China itu akan membantu mendukung Rusia berpartner dengan mereka. Sebagai peringatan, Amerika Serikat, Rusia, dan China adalah 3 kekuatan terbesar nuklir di dunia dengan 94% kekuatan nuklir mereka ada di situ. Putin juga mensuspend keterlibatan Rusia di dalam pembatasan penggunaan nuklir. Jadi ini ada bahaya nuklir bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi kita tetap harus hati-hati, apalagi menjelang Maret. Apakah Maret 2020 ini bisa terulang lagi dengan Black Swan event, di mana 2020 itu adalah COVID? Apakah sekarang ini perang dunia ketiga? Kita tidak tahu ya. Semoga saja tidak terjadi karena dampaknya itu sangat besar sekali. Dan ini juga Ukraina itu bersumpah untuk menghukum Rusia. Tidak terlalu kondusif untuk sekarang-sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada profit cukup lumayan ya teman-teman take profit saja. Nanti sekitar bulan Maret atau akhir bulan Maret bisa masuk lagi. Biasanya bulan Maret juga akan ada koreksi. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.